kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami datang ke hadapan Tuhan melalui persekutuan ibadah keluarga di tempat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya ibadah kami menjadi kemuliaan, di mana penyembahan dan persembahan kepada Tuhan itulah yang kami hidupi di dalam kehidupan kami. Allah Bapa, sumber segala hikmat dan pengetahuan, biarlah Engkau menganugerahkan hikmat dan pengetahuan itu, kebijaksanaan itu, damai sejahtera yang harus menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kudus dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang kami kasihi, firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari ini, Selasa 26 Mei 2020, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 27 yang dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Saya membacakannya bagi kita dari ayat 7, di ayat terakhir ayat 14 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14, mari kita baca bersama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang sudah kita ikuti pembacaannya tadi dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14 ini tetap menguatkan kita Bapak Ibu yang kekasih untuk memaknai makna Eksaudi. Nama minggu kita di minggu yang lalu, Eksaudi, di mana sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh mengimani, meyakini bahwa Tuhan mendengarkan seruan doa-doa kita. Bapak Ibu yang kekasih, di khotbah minggu yang lalu saya mengatakan bagi kita lewat rekaman ini, rekaman khotbah ini, apakah selama ini yang menjadi seruan-seruan kita? Bapak Ibu yang kekasih, apakah selama ini yang menjadi permohonan kita, permintaan kita kepada Allah yang kita sembah itu? Kita kembali sebentar kepada khotbah minggu lalu di minggu Eksaudi. Saya mengatakan juga dalam rekaman khotbah itu, orang buta itu tidak salah meminta. Orang buta itu meminta apa yang tidak bisa diberikan manusia kepada mereka. Mereka meminta yang hanya bisa diberikan Yesus kepada mereka.
Nah, dalam ibadah keluarga ini Bapak Ibu yang kekasih, mari kita melihat, menyelidiki hati kita sampai saat ini. Seruan apakah yang kita sudah sampaikan kepada Allah? Permohonan, permintaan apakah yang sudah kita sampaikan, kita serukan kepada Allah, khususnya dalam memaknai makna eksaudi mulai dari hari Minggu yang lalu. Sebagai suami atau kaum bapak di tengah-tengah keluarga, apakah seruan kita saat ini, Amang? Sebagai istri, ibu di tengah-tengah keluarga, apakah yang kita minta saat ini, Inang? Sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, apakah seruan kita? Apakah permohonan kita sebagai anak di tengah-tengah keluarga kita? Bapak Ibu yang kekasih, saya yakin ada hal yang kita sampaikan kepada Allah. Ada hal yang saat ini kita mohonkan kepada Tuhan. Kembali kepada prinsip khotbah minggu lalu, biarlah itu semua kita dasarkan kepada dasar yang benar, dasar yang kokoh, dengan satu kepercayaan bahwa kita mengenal Allah, bahwa kita percaya Dialah Tuhan yang sanggup memberikan yang kita butuhkan. Dialah Tuhan yang sanggup menolong kita dari segala kesusahan, dari segala beban hidup, dari segala beban pikiran, apapun saat ini yang menjadi perjuangan kita. Bapak Ibu yang kekasih, dalam terus menggumuli semua seruan-seruan kita dalam Minggu Eksaudi ini, kita mau dikuatkan. Kita semakin diteguhkan dengan satu tokoh perjanjian lama. Dalam kitab Mazmur ini, sumbangsih kehidupan Raja Daud begitu banyak kita dapatkan. Khusus dalam pasal 27 ini Bapak Ibu yang kekasih. Ini adalah Mazmur Daud, Mazmur kesaksian iman yang lahir dari pengalaman kehidupan Daud. Dari kesaksian iman Daud, di mana sebagai manusia biasa, Daud adalah orang biasa yang juga jatuh bangun dalam kehidupannya. Bapak Ibu, tentu kita ingat apa dosa yang pernah dilakukan Raja Daud yang membuat dirinya begitu merasa berdosa kepada Allah. Tetapi Raja Daud juga menjadi kekuatan bagi kita sebagai manusia biasa. Dia belajar dari dosa-dosa kejahatan yang telah dilakukannya. Dia tidak kembali kepada jalan yang salah itu. Tetapi sepanjang umurnya, Daud sungguh-sungguh mempersaksikan bahwa Tuhanlah yang sanggup mengampuni dosanya, memulihkan keadaannya, dan membuat Daud menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sungguh bergantung kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari ayat 7 sampai dengan ayat 14, ini bisa kita lihat bagaimana Daud dari setiap permohonannya, sungguhlah dia telah hidup di dalam iman yang benar, ketergantungan yang sungguh kepada Allah. Dalam setiap pergumulannya, Daud sungguh mencari Tuhan. Daud sungguh mengutamakan Allah sebagai pertolongan, sebagai penyelamat, sebagai sumber kekuatan dari apapun yang bisa mengancam kehidupan Raja Daud. Dalam hal ini Daud mengatakan, tidak ada pertolongan lain. Bahwa ia mencari wajah Allah. Dan dia sungguh mengakui bahwa Tuhan tidak akan menolak Daud. Bapak Ibu yang kekasih, bahkan di ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut aku. Untuk itu melalui seruan Raja Daud, melalui
Mazmur 27 ini Bapak Ibu yang kekasih, hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam kebaikan Allah, inilah hidup yang harus senantiasa kita syukuri sebagai orang percaya. Di ayat 10 tadi Bapak Ibu yang kekasih, ayahku dan ibuku katanya, bisa saja meninggalkan aku, tetapi Allah tetap menyambut aku, tetap ada untukku, menunjukkan jalannya, menuntun aku, supaya jalan yang ditempuh oleh Raja Daud ini tidaklah jalan yang tersesat. Bapak Ibu yang kekasih, saya mengatakan tadi, hidup orang percaya adalah hidup di dalam kasih Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah. Tidak ada yang bisa membuat Allah untuk tidak mengasihi kita. Sekalipun kita berdosa Bapak Ibu yang kekasih, tetapi kasih Tuhan tetap mengampuni kita. Sehingga dikatakan tadi, kuatnya Bapak Ibu yang kekasih, dekatnya relasi ayah ibu kepada anak, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kasih Allah yang nyata bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menyampaikan seruan-seruan kita tadi, memaknai hidup yang bereksaudi sampai pada hari ini, biarlah apapun saat ini yang kita alami, kita tidak meragukan kasih Allah. Apapun saat ini yang kita hadapi, kita tidak mempertanyakan keberadaan Tuhan. Apapun saat ini mungkin yang menjadi beban yang berat, yang harus kita simpan, pribadi lepas pribadi yang harus kita hadapi, kita harus seperti Daud. Dia tidak datang kepada tempat yang lain, hanya Tuhanlah yang menjadi pertolongan dan penyelamatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat 13 sampai dengan ayat 14 ini, Daud mengatakan bahwa kepercayaannya kepada kebaikan Tuhan itu akan nyata dan itu juga akan dipersaksikan bagi siapapun yang percaya kepada Allah. Bahkan di ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, seruan di ayat 14 ini sangat kontekstual bagi kita. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Menantikan Tuhan di sini bukan dalam artian pasif, Bapak Ibu yang kekasih. Bukan kita mau mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, biarlah Tuhan itu datang sendiri, Dia menunjukkan mujizat-mujizat kebesarannya, sehingga aku akan melihat kebaikannya. Tidak demikian Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi seperti Raja Daud, ketika Daud mencari Allah, wajahmu ku cari, ya Tuhan katanya. Engkau ku nantikan, kuatkan dan teguhkanlah. Ada penyerahan diri yang total, di mana Daud memberi dirinya untuk dikuasai Allah, untuk diteguhkan Allah, sehingga Daud mampu melihat kebaikan Tuhan sekalipun dalam kondisi yang tersesak, kondisi yang sulit dalam kehidupannya. Bapak Ibu dikatakan tadi, banyak sekali orang yang akan bangkit menyerang Daud dengan saksi-saksi dusta, dengan segala orang-orang yang bersikap lalim, orang-orang yang ingin Daud itu binasa, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi ketika ada penyerahan diri yang total kepada Allah dalam masa sulitnya, Daud dimampukan, diteguhkan untuk tetap menantikan kasih setia Tuhan, kasih Allah yang nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa sekarang ini pun
Kita tidak mau mengatakan kita menanti dengan tidak berbuat apa-apa, tetapi kita bisa melihat sekeliling kita, Bapak Ibu yang kekasih. Mungkin ada orang yang kurang beruntung, yang lebih susah hidupnya karena pandemi COVID-19 ini dibanding kita. Mungkin ada orang di dekat kita yang jauh lebih susah, yang jauh lebih sangat tertekan menghadapi pandemi ini. Bapak Ibu, marilah kita tidak pasif sebagai orang percaya, tetapi kita mampu melihat Tuhan bekerja bagi dia lewat saya. Tuhan bekerja bagi dia, Tuhan akan menunjukkan kemurahannya bagi dia, pertolongannya bagi dia itu lewat saya. Alangkah indahnya, Bapak Ibu yang kekasih, jika kita boleh memberikan diri kita, pemahaman kita dibangun atas dasar tadi. Sekalipun beban ini sangat sulit, tetapi ketika ada kasih di antara kita yang tetap terjaga, yang tetap terjalin, kita akan beroleh kekuatan untuk menghadapinya. Bapak Ibu yang kekasih, sehingga dalam seruan-seruan kita, biarlah itu tetap kita dasarkan, di mana kita yakin hidup kita adalah di dalam pertolongan, kuasa, dan kebaikan Tuhan. Dan kita juga menyediakan diri kita untuk dipakai Allah, melanjutkan kemurahannya itu, melanjutkan kasihnya itu, melanjutkan pertolongannya itu lewat diri dan kehidupan kita. Melalui firman ini, Raja Daud sudah meneguhkan kita, Bapak Ibu yang kekasih. Saat ini, dalam ibadah keluarga ini, bagaimanakah kita membuka diri kita, kehidupan kita, untuk dipakai Allah, menunjukkan kemurahan, kebaikan, dan pengasihannya. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita mulai dari hal-hal kecil, dari orang-orang yang ada di dekat kita, dari teman-teman seiman, teman-teman segereja kita. Kita melihat apakah yang harus kita lakukan supaya beban ini tidak terasa berat. Bagaimana kita berkontribusi yang baik, melakukan satu kebaikan yang sungguh bermakna, di mana dengan itu kebaikan Tuhan nyata, sehingga seruan-seruan yang kita sampaikan kepada Allah, sungguh itulah yang menjadi kehidupan kita, di mana Allah menolong, menyelamatkan, dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Bapa di dalam surga untuk firman-Mu saat ini. Ajarkan kami untuk tetap menghidupinya dalam perjalanan hidup kami. Secara khusus Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini. Ajarkan kami, supaya kami banyak belajar. Kami banyak memaknai situasi-situasi yang terjadi karena COVID-19 ini. Sehingga Tuhan, kami tidak berujung di dalam keputusasaan. Tetapi kami percaya Tuhan menguatkan, meneguhkan kami, memulihkan keadaan kami. Jangan biarkan kami Tuhan memikirkan itu dengan satu pemahaman. Tuhan akan datang memulihkannya sendiri. Ajarkan kami untuk percaya bahwa Tuhan bekerja melalui kami. Kuasa Tuhan nyata melalui kami. Karena di dalam iman kami telah dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang adalah terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Kuatkanlah kami Tuhan melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.